Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan dengan kesadaran ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan satu kesadaran bahwasanya segala nikmat, segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita itu mutlak Allah kehendaki, baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Nah, naikkan level syukur kita bahwasanya kita harus sudah mampu bersyukur atas sesuatu yang hadir dalam hidup kita ini, baik yang diinginkan maupun yang tidak kita inginkan. Coba deh yang sampai di mute dulu, Mas. Di mute. Oh, saya ini kan. Saya ini kan. Biar enggak itu. Karena dengan kesadaran bahwasanya enggak dengar suaranya itu. Kedengeran enggak ya? Ini Umi Fatin enggak dengar, mungkin apa ya? Dengar ya? Mungkin ini volumenya kurang besar, Umi. Dengan satu kesadaran bahwasanya segala apa yang dihadirkan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, itu adalah satu kenyataan, kebenaran, dan baik untuk diri kita. Guys, coba volumenya dikeraskan punya Umi itu, supaya dengar. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berikut pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi malam hari ini kita sama-sama belajar, khususnya yang tadi gabung di pembelajaran spiritual, khususnya murid-murid santri Jolangmas, perguruan Benteng Nusantara Jolangmas. Malam hari ini kita mulai sama-sama belajar mengenal diri. Jadi kita harus tahu dulu, itu kenapa ada satu keterangan mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri, maka kita akan kenal Tuhan. Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Jadi kita kalau mau mengenal diri, maka jalannya adalah, kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka jalannya adalah kenali diri kita sendiri. Maka otomatis kita akan ketemu siapa sih Tuhan kita. Oleh karena itu malam hari ini kita coba akan awali pengenalan diri ini dari apa sih sebenarnya, dari mana diri kita, kemudian tujuannya apa kita diciptakan, kan gitu. Jadi awali dulu dari kenapa ada penciptaan ini, gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada satu hadis mengatakan gini, aku ini adalah perbendaharaan tersembunyi, karena aku ingin dikenal, maka aku menciptakan ciptaanku, gitu. Makanya kita harus tahu dulu yang tertinggi itu namanya zatullah, zatnya Allah. Kemudian karena zat Allah itu masih sir, rahasia dan tidak bisa diindra, maka Allah kemudian turun lagi atau bertajali. Tajali dalam artian menjelma kepada bentuk yang lain. Bentuk yang lain dalam wujud apa? Yaitu nur atau cahaya. Cahaya apa yang kemudian wujud tajali Allah yang pertama? Yaitu nurullah. Nurullah atau nur Allah atau cahaya Allah. Nah, cahaya Allah ini pun belum mampu diindra atau masih syir, maka Allah bertajali lagi kepada yang selanjutnya, yaitu bentuk tajali atau penjelmaan atau wujud lain daripada Allah adalah Nur Muhammad.
Nah kemudian Nur Muhammad juga masih masih belum bisa diindra oleh kita. Maka Allah kemudian dengan bahan baku dari Nur Muhammad itulah tercipta seluruh ciptaan yang bisa kita sekarang saksikan. Nah, kalau sudah tahu ini, jadi kita akan memahami bahwasanya seluruh ciptaan itu ternyata berasal dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tidak lain tidak bukan, itu adalah wujud tajalli daripada Nurullah. Dan Nurullah itu bentuk tajalli dari perwujudannya Zatullah. Berarti kalau kita sudah tahu proses segala ciptaan yang tujuannya adalah Allah ingin dikenali oleh hambanya, maka kita bisa memahami sekarang yang kita bisa indra maupun yang tidak bisa kita indra dengan panca indera kita, itu adalah wujud nyatanya Allah yang berasal dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nurullah, dan Nurullah itu dari Zatullah. Begitu. Jadi kalau kita sudah tahu proses penciptaan ini, maka inilah yang disebut segala ciptaan itu sebenarnya tidak ada, ilusi. Yang ada tidak lain tidak bukan wujud Allah yang nyata. Makanya ada satu ayat yang mengatakan Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, tunggal. Dengan maksud apa? Maksudnya adalah segala sesuatu ciptaan itu sebenarnya wujud nyatanya Allah atau wujud tajalli daripada Allah itu sendiri. Yang sekarang ini bisa kita lihat, ada matahari, ada bumi, ada hewan, ada tumbuhan, dan seluruh ciptaan yang lainnya, ada kita manusia, ada udara, ada yang lainnya, itu adalah wujud tajalli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu keterangan juga mengatakan kemanapun kamu memandang, disitulah wajah Allah. Ada satu lagi kemudian ayat yang mengatakan Allah itu meliputi segala sesuatu. Gitu. Jadi ternyata segala ciptaan yang kita bisa indra maupun tidak bisa kita indra itu adalah bentuk wujud daripada Allah itu sendiri. Nah, dari pemahaman ini kemudian kita sudah tahu bahwasanya yang wujud itu adalah tunggal. Siapa wujud tunggal itu? Ya tidak lain tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Nah, itu yang harus kita ketahui awal ya, termasuk di ini. Nah, kemudian ada satu bab pengenalan, yaitu wujud Allah itu adalah segala penciptaan yang umum ya. Jadi segala penciptaan itu adalah wujud nyatanya Allah. Tetapi kalau kita mau melihat Allah yang sempurna, maka lihatlah pada diri manusia. Itu kenapa ada diskusi yang mengatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku adalah rahasia manusia dan manusia itu adalah rahasiaku. Karena ternyata di dalam diri manusia itu ada rahasia Allah atau wujud Allah. Kenapa disebut wujud manusia itu adalah wujud sempurnanya Allah dalam diri manusia? Karena di dalam diri manusia itu ada Allah yang dohir, Allah yang batin. Bagaimana dikatakan dalam surat Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dohir, dialah yang batin. Apa wujud zahirnya Allah pada diri manusia? Ya wujud tubuh ini. Maka kalau kemudian tadi kemudian kita sudah tahu bahwasanya segala ciptaan itu adalah wujud nyatanya Allah, gitu. Maka dalam ayat tadi, kalaupun wujud atau ciptaan itu mau diberikan nama, maka nama itulah yang disebut Muhammad. Jadi seluruh ciptaan itu, kalaupun mau disebut nama, itulah nama Muhammad. Muhammad itu bukan Nabi Muhammad, tapi wujud perwujudan tajallinya Allah berupa ciptaan, itu disebutnya Muhammad.
Nah, pada diri manusia di mana itu Muhammad? Ya ini tubuh fisik ini yang bisa kita indra sekarang, itulah yang disebut Muhammad. Sementara Allah yang batin itu yang di mana? Allah yang batin itu adalah yang disebutnya dalam diri manusia, yaitu ruh. Makanya kalau tadi al-insanu sirri wa anasiruhu, jadi dalam diri manusia ada rahasiaku dan rahasiaku adalah manusia itu sendiri. Maka manusia sebagai kesempurnaan wujud Allah itu karena di dalam diri manusia ada wujud Allah yang dohir, yang batin. Yang dohir adalah tubuh fisik, yang batin adalah ruh. Begitu. Kemudian kenapa al-insanu sirri wa naziruhu tadi? Karena di dalam diri manusia itu juga ada sifat-sifat ketuhanan. Situ lengkap, ada zat, ada asma, ada sifat, ada af'al. Begitu. Jadi lengkap di sini, sempurna, nyata pada diri manusia. Wujud Allah itu. Begitu ya. Jadi kalau kita kemudian nanti zat ya, mengkaji diri mana sih zat itu, ya zat dohir dan zat batin itu adalah diri ini yang dohir, tubuh, karena tubuh ini sebenarnya bukan yang asli, tapi yang asli wujud kita adalah berupa ruh gitu. Kemudian asmanya itu bukan Allah, itu bukan Tuhan, tapi nama daripada Tuhan yang disebutnya kita Allah. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama bisa diambil dari satu ayat Al-Fatihah, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menyebutkan atas nama Allah, ada yang mengartikan juga dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah itu asma. Ada juga dalil yang mengatakan innani annallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan selain aku. Kemudian beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat. Nah, itu pengakuan daripada Allah bahwasanya menamai dirinya Allah, bahwasanya aku ini adalah Allah. Maka ada asma di sini. Kemudian sifat dalam diri manusia apa? Segala tubuh yang ada ini, yang panca indera kita khususnya, itu sebenarnya kan awalnya kalau kita kemudian mau mengkaji lebih dalam lagi, sebenarnya pada saat terjadi proses pembentukan tubuh manusia, itu kan tidak bisa apa-apa, belum hidup, belum aktif, gitu kan? Kenapa bisa aktif? Itu kan pada saat sudah sempurna tubuh kita, maka apa kata Allah? Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi pada saat sempurna tubuh manusia ini, maka kutiupkanlah ruhku. Nah, pada saat ditiupkan ruhku itulah kemudian kita terjadi kehidupan. Seluruh apa yang ada dalam diri kita bisa hidup. Jadi sebenarnya diri yang ini sebenarnya kan mati, tidak bisa apa-apa. Nah, dari situ kita bisa pahami ada sifat Allah yang manunggal dalam diri sehingga terjadi kehidupan. Adanya kemudian kita bisa melihat, bukan mata ini yang bisa melihat, tapi karena ada sifat Allah yang mewujud pada mata yang disebutnya basor. Telinga ini tidak bisa mendengar karena ada sifat Allah tadi yang berupa sama, maka kita bisa mendengar. Termasuk mulut ini bisa berbicara, bukan mulut ini yang berbicara, tapi karena ada sifat Allah yang manunggal atau mewujud dalam mulut ini yang disebutnya kalam. Termasuk diri ini bisa berkehendak, bisa berkuasa karena ada sifat kudrat dan iradah. Termasuk kita bisa hidup ini bukan karena kita yang hidup diri ini, tapi karena ada sifat Allah yang berupa hayat. Artinya segala apa yang ada dalam diri ini, yang tubuh ini adalah tubuh yang palsu. Sementara tubuh yang asli itu adalah dalam wujud ruh. Sehingga
manunggal pada seluruh indera kita, seluruh di tubuh kita, kemudian terjadilah satu kehidupan. Nah, kalau dari sini sudah kita pahami, berarti kita yang melihat bukan mata, tapi ada sifat Allah yang kemudian basor, dan tadi yang sudah saya sebutkan. Itu kenapa kalau kita mau mengambil pelajaran, kebenarannya apa? Kalau kita kemudian mau merenungi ya, kalau memang ini kebenaran di tubuh ini adalah bukan yang hidup, ya lihat saja orang yang sudah mati. Artinya sudah berpisah antara ruh dan jasad, seluruh ini kan off semua ini. Mata tidak bisa melihat, padahal mata itu masih ada. Telinga itu tidak bisa lagi mendengar, padahal telinganya kan masih ada. Termasuk apa tadi? Mulutnya tidak bisa berbicara, padahal mulutnya juga masih ada. Artinya, itulah kebenaran bahwasanya tubuh yang asli, yang hidup itu bukan tubuh ini. Tapi ada satu daya hidup yang manunggal pada diri tubuh yang zahir ini, yang disebutnya ruh. Nah, kemudian ruh itu pada saat belum ditiupkan. Pada saat sudah ditiupkan dan manunggal menyatu pada tubuh, itu disebutnya bukan ruh lagi, tapi nyawa. Nah, nyawa pada saat keluar masuk pada diri manusia, itulah disebutnya nafas. Makanya nanti jalan awal kita kemudian belajar kesadaran, ya, kembali kesadaran, maka awalin dulu dengan sadar nafas, naik lagi ke sadar pikiran, naik lagi ke sadar perasaan, sehingga kita terpisah menjadi penyaksi diri kita. Inilah diri sejati yang menyaksikan diri palsu itu. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, kita sudah menyadari bahwa diri ini ya bukan diri sejati, ini ya diri sejati yang sebagai penyaksi atau kesadaran itu, maka kita sudah kembali kepada jati diri. Nah, mungkin untuk ngawal itu, ya, untuk ngawal itu, silakan nanti supaya berkembang bisa tanya jawab, gitu ya. Mbak Farida untuk Waalaikumsalam. Untuk pengobatan non medis siang ya, besok ya, insya Allah ya. Besok jam 10 kita baru buka jasa pengobatan itu. Malam kita sama-sama belajar tentang spiritual ya. Mengkaji diri dulu lah, jangan terus-terusan urusan obat mengobati. Silakan, saya buka tanya jawab. Ini gimana nih? Sampai mic-nya dibuka, Pak Wisnu. Nah, nanti gantian ya. Silakan, kalau ada mau ditanyakan. Sambil ngopi boleh. Ya, Ustaz. Ya, sering disebutkan bahwa sebenarnya badan kita ini adalah ayat-ayat Allah. Nah, itu apa maksudnya? Nah, Badan kita itu ada sering disebutkan bahwa keberhasilan seorang khalik gitu kan. Nah, itu kalau dia sudah mencapai derajat fana gitu. Nah, fana sendiri itu apa? Saya sedang masih memahaminya. Ada di Borito mengatakan ya, fana itu ketika kamu itu sudah tidak apa ya, setelah itu sudah selesai dengan diri. Selesai dengan diri ini apa? Masih agak bingung di sana, karena memang disebutkan di salah satu kitab itu. Ya, keberhasilan menemukan jati diri itu ya salah satunya itu memahami bahwa seluruh badan kita adalah Allah gitu kan, dan kamu harus bisa fana. Itu apa? Itu status. Ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa? Pertanyaan pertama tadi apa? Yang pertama itu maksud bahwa tubuh kita ini sebenarnya adalah Allah itu apa gitu. Oh iya.
Terus yang kedua itu yang dimaksud fana tadi. fana itu apa? Ya. Jadi yang pertama, tubuh ini adalah ayat-ayat Allah. Yang disebut ayat apa sih? Yang disebut ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah, begitu. Maka seluruh yang ada dalam tubuh ini adalah wujud tanda atau kebesaran Allah itu sendiri. Begitu. Makanya tadi ada sifat, ada asma, ada af'al, ada zat. Itu yang dimaksud yang pertanyaan awal tadi. Ada zahir, ada batin. Kemudian yang disebut fana, fana itu kan lebur, hilang, musnah, gitu kan. Jadi kalau kita kemudian sudah sampai atau jalan kita bisa mengenal Allah, memang kita sudah sampai pada kesadaran yang tadi saya sampaikan, bahwa seluruh ciptaan ini sebenarnya tidak ada ilusi, termasuk diri kita ini sebenarnya adalah tidak ada. Yang ada siapa? Ya Allah itu sendiri. Nah, itu yang disebut fana. Kita menyadari bahwasanya tadi prosesnya adalah dari Zatullah, Nurullah, Nur Muhammad, terciptalah seluruh ciptaan termasuk diri kita manusia. Itu kan bentuk tajali atau penjelmaan dari bentuk lain atau wujud lain daripada Allah. Berarti diri palsu. Sementara yang aslinya wujud siapa? Yang wujud manusia, wujud hewan, wujud tumbuhan, wujud planet-planet. Wujud siapa yang asli? Ya tidak lain tidak bukan adalah wujud Allah itu sendiri. Itu yang disebut fana. Kesadaran bahwasanya menyadari tidak ada yang wujud kecuali Allah itu sendiri. Karena yang wujud sekarang yang kita bisa lihat yang tidak ada itu ilusi. Nah itu. Nah terus nanti memang ada satu makom atau derajat atau syarat bagaimana kita bisa manunggal dengan Allah. Satu-satunya caranya tidak ada jalan lain kecuali hilang, musnah, atau mati gitu. Makanya syarat kita berjumpa dengan Allah pada saat kita masih hidup, ya harus mematikan dirimu pada saat kita masih hidup. Nah cara itu nanti ada di kode Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada di tanggal 27 Rajab kan. Nah di angka 27 itu ada kode bagaimana seorang hamba bisa berjumpa dengan Allah. Nah, tapi ini tidak bisa saya jelaskan di sini. Ya, begitu Mas Wisnu. Makanya gini Mas Wisnu, jadi ada satu, itu keterangan tadi gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada kelanjutnya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa kenal diri, maka dia akan kenal Tuhannya, dan barang siapa kenal Tuhannya, maka leburlah jasadnya. Lebur itu fana maksudnya. Arti fana hilang, tidak ada. Wujud di tubuh ini tidak ada. Yang ada siapa? Yang ada hanyalah Allah itu sendiri. Begitu. Aura adalah vibrasi atau pancaran dari rasa. Jadi apa yang kita rasa terpancar menjadi aura. Begitu, Mi. Jadi rasa terpancar menjadi aura. Makanya kalau rasa kita tidak bagus, rasa gelisah, rasa dongkol, rasa marah, rasa males, nah kita sebenarnya nanti aura kita ya terpancar sesuai dengan apa yang kita rasa. Iya, otomatis. Kalau hati lagi ndak mood, bahasa gaulnya ya auranya tidak bagus. Begitu. Ya, suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Oke, siap. Saya pernah dapat ini juga dulu ketika mulai belajar ilmu kan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ilmu hikmah itu nantinya tuh bakal menjadi hijab buat kita gitu kan. Karena kalau kita itu ini yang saya orang ketika dia tahu
tahu ya dia juga seorang ustadz juga gitu kan, ya Ya. agak inilah ini. Nah, ketika dia tahu saya macam sering mengamalkan wiridan segala macam, dia malah bilang ya itu nanti yang justru jadi hijab gitu loh, jadi hikmah amal-amal kita menjadi hijab kamu yang akhirnya malah ketika kamu ingin atau mengharapkan ma'rifatullah, kamu nggak akan dapat ma'rifatullah itu karena terhijab dengan amalan-amalan hikmah itu gitu Ustaz. Pripun Ustaz? Ya, ini juga yang kemudian kemarin begitu saya transformasi antara supernatural dan spiritual. Gitu kan, saya tanyakan kepada guru, ya sama jawabannya. Tapi kemudian begitu saya sampai kepada ilmu spiritualnya, kemudian ada satu intuisi atau petunjuk dari dalam, tidak ada masalah. Yang penting setelah kita tahu hakikat atau tahu kemudian sampai kepada kesadaran, kita tahu di mana letak supranatural, di mana letak spiritual. Jadi kalau kita bicara alam yang nanti akan menuju kepada alam ketuhanan atau alam bertemunya seorang hamba kepada Tuhannya, yang disebutnya nanti itu alam Jabarut. Nah, itulah alam spiritual. Sementara alam supernatural ada di alam malakut. Nah, alam malakut itu isinya adalah surga, neraka, jin, malaikat, alam barzah, alam kubur, kesaktian, hodam, itu ada di alam malakut. Makanya guru itu memberikan wejangan seperti itu karena memang ini yang kemudian saya alami dan kemudian saya membuktikan bahwasanya sekarang ini begitu saya belajar spiritual, supernatural juga saya masih ajarkan dan masih saya pakai, ternyata tidak ada masalah. Selama kita bisa membedakan di mana spiritual, di mana supernatural. Dan kita sudah tahu, bahwasanya di dunia supernatural memang akan banyak sesuatu yang kemudian menjadikan kita kalau tidak sadar akan terlena oleh kesaktian, oleh wujud-wujud jin yang mungkin menyerupai wali-wali atau apalah, mungkin wanita cantik, ratu atau segala macam, atau ada kemudian si makhluk-makhluk yang jin atau malaikat itu memberikan satu misalkan pusaka atau mustika. Nah itu kenapa kemudian seorang guru itu mengatakan itu menjadi hijab? Karena kebanyakan dari pejalan spiritual itu terbuai, terlena di situ. Gitu loh. Selama kita kemudian sadar bahwasanya itu bukan tujuan, itu hanya lintasan atau perjalanan yang kamu temui pada saat menjadi pejalan spiritual. Nah, kita akan aman-aman saja. Ini bukan tujuannya, ini belum sampai pada tujuan. Tujuanmu naik kepada alam yang selanjutnya, yaitu apa? Setelah alam malakut, nanti alam Jabarut. Nah, Jabarut itulah kamu, di situ alam spiritual. Yang kita bisa manunggal atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, memang benar wejangan atau nasihat si guru tadi. Tapi begitu saya dapat itu, saya kemudian ya karena saya memang awalnya supranatural, saya kepengen menjadi bukti bahwasanya apakah memang supranatural itu menjadi hijab gitu. Ternyata begitu saya kemudian tafakur dan minta petunjuk daripada Tuhan, ya ternyata itu. Selama kita tahu di mana posisi supranatural, di mana posisi spiritual, sehingga tidak dicampur adukan, maka tidak ada masalah. Sebagaimana satu air, itu kan ada tuh air yang menyatu, nempel gitu, tapi dia tidak bersatu. Ada air tawar dan air asin. Itu kan nyatu tuh. Itu menjadi keajaiban kan. Atau banyak yang mengatakan itulah bentuk kebesaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Menyatunya air antara asin dan tawar, tapi tidak bercampur gitu. Nah itu Mas. Jadi selama kita tahu hakikat di mana supranatural, di mana spiritual, maka ya tidak ada masalah. Gitu ya. Artinya kalau sekarang ini saya pahami
supernatural untuk urusan dunia, hajat dunia, sementara spiritual memang untuk urusan ukhrawi atau ketuhanan. Jadi kalau kita bab ngurusi santet, ngurusi pengobatan, ngurusi kerezekian, ya pakai supernatural. Yang itu memang ada energi yang berhasiat untuk itu, begitu. Walaupun ada, kalau kita sudah sampai kepada spiritual, kita otomatis akan mendapatkan supernatural, begitu. Tapi kalau kita sudah kok belajar supernatural, pengalaman saya yang memang awalnya supernatural ternyata tidak ada masalah selama kita tahu posisi di mana supernatural, posisi di mana spiritual, tidak mencampur adukan. Spiritual untuk bab ketuhanan, supernatural untuk urusan duniawi. Aman-aman saja. Itu kenapa saya masih mengajarkan supranatural atau ilmu hikmah itu. Begitu, nggih, Mas. Nggih, matur nuwun Ustaz. Gitu. Termasuk berhodaman. Nah, itu berhodaman itu kan karena orang itu kayak tadi, kayak dari kemarin tuh orang masih terjebak atau terbuai dunia perhodaman. Padahal perhodaman bukan tujuan, gitu ya. Itu bahkan kalau kita tidak ada kesadaran atau ilmu yang mumpuni, ya kita akan terbuai bahkan disesatkan gitu oleh dunia-dunia perhodaman. Itu ada di alam malakut. Alam kesaktian ada di alam malakut, supernatural, jin, pusaka, mustika gitu. Alam kubur, alam surga neraka itu ada di alam malakut. Nanti kalau sudah paham ini aman-aman Mas, aman, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah sampai, ya tidak ada masalah. Sudah tahu maksudnya spiritual jalannya ini. Apalagi sudah sampai bagaimana kita terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Tidak ada masalah, saya jamin. Karena saya pelaku supranatural. Sampai murid saya kan gitu. Jadi pahamlah. Nggih. Lah kemudian itu apa tujuannya? Arwi jasa apa ora? Malam Rebo. Malam Rebo, malam Jumat. Ada dua. Malam Rebo ya. Ya wis. Ada tamu tapi karena saya live ya ini balik, enggak apa-apa. Yuk. Silakan. Wassalam. Gus, saya kan punya toko dan warung kopi. Katanya orang harus cari pagar itu. Ya, benar. Itu bab supranatural. Nah, makanya ini kemudian kan ngurusi model-model main nih, Mas. Model-model yang kayak gini benteng. Karena memang itu fakta atau nyata. Kayak tadi kan siang tadi banyak ada beberapa orang yang kena santet tuh. Saya obati jarak jauh ternyata memang ada dampak yang lebih baik, termasuk tadi ada yang WA pada saat saya obati jarak jauh transfer energi itu dia muntah-muntah walaupun tadi tidak ngomong di sini pada saat live. Nah itu kan jalur supranatural itu, karena ada musuhnya yang bagian goib tadi, yang jalur kiri tidak bisa kemudian dilawan dengan ilmu medis. Nah itu pentingnya juga kenapa kita harus belajar supranatural. Kalau tidak ya tidak bisa kan menangani hal itu. Yang terpenting kita bisa, oh ini senjatanya ini, tempatnya di sini. Bab spiritual, oh ini tempatnya di sini. Kita sudah bisa memilah-milih. Artinya kayak tadi, satu kesatuan air yang menempel antara air tawar dan air asin tapi tidak bercampur. Waalaikumsalam Kang Anom. Selamat bergabung, terima kasih. Boleh bantu tap-tap ya yang baru bergabung. Nah pagarnya nanti bisa saya ikhtiari Umi, nanti bisa lanjut di WA ya, ada caranya. Nanti saya bisa bantu. Tapi ada syarat dan ketentuan ya. Ada syarat dan ketentuan. Nanti saya jelaskan. Memang wajib kalau kita, apalagi daerah Jawa Timur lah, Mas Arya ini Jawa Timur Bu, ini murid saya yang belajar supranatural. Nah ini saya transformasi ajak kepada, bukan diajak sih, kemarin saya menawarkan, saya hanya kepengen tahu siapa sih murid-murid saya yang sudah ada gerak hati untuk transformasi dari supernatural ke
spiritual. Bukan berarti meninggalkan supranaturalnya, bukan. Bertransformasi untuk bisa menaiki level dari supranatural menuju pada spiritual tanpa meninggalkan supranaturalnya. Ternyata banyak, tadi ada beberapa orang, ya alhamdulillah. Gitu. Kang Anom silakan kalau ada pertanyaan boleh. Atau kalau ada mau yang sharing. Kalau saya sampai sekarang ini Ustaz, terus terang menjaga hati susah. Jadi memang kadang-kadang masih sering terbawa kagum gitu. Intinya ya dulu yang sempat saya akan ke Ustaz gitu. Ketika kali dapat satu jasa omongan saya jadi punya Yoni gitu. Yang saya sampaikan pas saya bilang teman saya, lu nggak usah berangkat karena gini-gini. Ya nekat berangkat, tahunya mobilnya der, kecelakaan. Nah termasuk yang kemarin ketika setelah penyelarasan keluarga adat gitu kan, ya, aduh hujan terus gitu kan, nggak bisa pulang. Ya kata hati gitu kan, coba tahan nafas, ini segala macam gitu kan, keluarga adatnya saya asalkan spontan itu benar-benar spontan hujan itu berhenti gitu kan, setintas pun benar-benar berhenti. Nah, tapi tiba-tiba tuh terus hati tuh kagum gitu. Ya. Bisa ya gitu. Ya gitu masih serius gitu ya, masih sering terbawa kagum gitu kan. Apakah ini nantinya juga bisa jadi penghalang kita untuk ke spiritual ini ya Ustaz? Ya. Ya memang itu yang kemudian kenapa kita harus belajar kesadaran. Kesadaran dalam arti kita sadar bahwasanya sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. Itu makanya kita stay pada saat kita hidup ini harus ada di dalam kesadaran. Sadar bahwasanya kita tidak bisa apa-apa. Yang kuasa karena ada daya kuasa atau sifat Allah dalam diri yang disebut kudrat kan. Ada kehendak irodatnya. Ya jadi sebenarnya sadar itu dulu. Nah memang belajar kesadaran. Harus sadar bahwasanya kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa, yang ada adalah Allah yang memampukan diri kita karena Allah mewujud bertajali pada diri kita. Wasilahnya apa? Wasilahnya lewat asma yang sampean baca itu. Itu kan sunatullah sebenarnya. Artinya dengan asma kita menciptakan sebab supaya Allah itu memberikan kuasanya. Jadi supranatural kan jalan atau sebab, pencipta sebab supaya turun pertolongan. Nah kalau kita domblong kayak gitu, Allah tuh bingung juga. Terus cara aku nak nolong itu cak mano, gimana gitu. Kan gitu kan? Itu kenapa kemudian saya ngambil kesimpulan, ya tidak ada masalah sebenarnya supranatural itu. Selama kita tahu jelendrehannya gitu loh. Tahu kita memaknai atau menempatkan di mana supranatural, di mana spiritual. Karena supranatural juga menjadi jalan atau wasilah untuk mengundang pertolongan Allah. Menjadi hukum sebab akibat. Begitu. Jadi kalau kita cobalah, misalkan kok kita tidak ada jalan itu, terus bagaimana Allah kemudian bisa menolong jalannya? Kan tidak ada jalan itu. Karena Allah kan peluasilah atau perantara bagaimana turun pertolongan dia. Nah jalannya tadi, sampai belajar supranatural, kemudian disabdo atau dibaca, sehingga turunlah pertolongan kuasa Allah, sehingga berhenti hujannya. Begitu kan? Jadi tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah supranatural. Kalau kita sudah tahu makom-makomnya atau tempat-tempatnya. Begitu ya. Jadi memang harus sering-sering sadar atau kembali kepada kesadaran atau stay di kesadaran. Sadar bahwasanya diri ini tidak bisa apa-apa. Yang mampu, yang kuasa hanyalah Allah. Karena wujud Allah ada, sifat Allah ada dalam tubuh kita. Yaitu yang disebutnya kalau kita pernah dengar kan ada sifat 20. Itu manunggal atau linggih, duduk menyatu pada diri manusia. Berarti yang bekerja itu.
Nah, cuman untuk meng-onkan itu perlu wasilah. Nah, wasilahnya apa? Ya bebas itu, baik secara dohir maupun batin. Nah, supranatural menjadi jalan wasilah perantara untuk menciptakan akibat, menciptakan sebab untuk mendapatkan akibat. Gitu. Sudah paham nggih? Tambah paham nggih? Ya, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Nggih. Ada lagi monggo. Malam ini kita sama-sama belajar bab spiritual ya, bab mengenal diri, mengkaji diri. Kalau bab nanti pengobatan non medis di siang ya, supaya bisa kita bagi. Termasuk konsultasi kehidupan, nah kita siang sajalah. Kalau malam kita coba stay atau kembali kepada kesadaran kita, supaya kita bisa mengenal diri sehingga kita mengenal Tuhan kita. Karena itu yang terpenting. Jadi sampai jangan ragu, artinya jangan kendor untuk ya saya masih megang supranatural karena ternyata memang itu tadi ada petunjuk itu. Jangan ditinggalkan. Walaupun kemarin memang seluruh guru yang saya temui juga seperti itu, tapi saya kemudian ya karena sudah ada link ilmuwan untuk bisa bagaimana terhubung dengan ketuhanan, maka kan tinggal koneksikan saja apa yang ingin kita tahu sehingga turunlah petunjuk. Gitu. Itu semua manusia bisa itu kalau sudah ketemu wasilah dan keterhubungan antara diri kita dengan diri ketuhanan itu atau ketuhanan tadi. Sama kalau disebutnya nabi itu kan wahyu. Kalau wali-wali itu kan ilham, kalau kita petunjuk. Ya sebenarnya sama, cuman beda sebutan baik itu. Ada beda. Prosesnya sama. Terkoneksi antara diri kita dengan ketuhanan, turunlah petunjuk. Disebutnya intuisi sekarang atau inspirasi. Kalau dulu wahyu, ilham, nah sama prosesnya sama. Nah, jadi dalam dunia ini berlaku hukum sunatullah atau hukum sebab akibat. Jadi jangan kita minta misalkan doa, sudah doa, kemudian ada datang orang yang kemudian menjadi peluang menolong kita, kemudian kita berpikir, oh ini bukan Allah. Nah gitu. Jangan seperti itu. Artinya Allah dalam dunia ini punya wasilah atau perantara yang itu kepanjangan tangan dari Dia. Yang dipilih siapa? Ya terserah dia, boleh manusia, boleh jin, boleh apa, terserah dia kan. Karena dalam surat Al-Fatihah itu walillahi junudus samawati wal ard, dan tentaranya Allah itu ada di langit dan ada di bumi. Ya tinggal pilih Allah mau ngirim siapa. Nah begitu Bu. Artinya kalau nanti Umi ada persoalan hidup kemudian kok di sunatullahnya ketemu saya, iya inilah kemudian Allah mengirim saya sebagai wasilah yang semoga ini menjadi jalan solusi bagi Umi. Begitu. Pertanyaan sampean apakah supernatural kok kemudian menghalangi? Kita coba belajar ke sejarah. Wali-wali itu kan rata-rata sakti itu. Nah kesaktian itu di wilayah supernatural. Itu. Jadi mereka bahkan kalau yang di Jawa, yang dituju Jawa, bahkan mereka tidak lepas dari namanya budaya-budaya seperti pusaka, mustika, kan itu sampai sekarang itu warisannya. Artinya kalau kemudian supernatural itu kok menghalangi pelaku spiritual, maka dipastikan para wali-wali tidak mungkin bersentuhan dengan itu, kan gitu. Tapi bukti fakta kan wali-wali itu justru mengijazahkan asma-asma itu. Jadi itu saja sebenarnya sudah cukup, bahwasanya sebenarnya supernatural tidak akan ada menghalangi spiritual. Buktinya apa? Ya wali-wali itu kan orang-orang pelaku supernatural itu. Iya, iya Ustaz. Gitu ya.